Super seru dan menegangkan. Hasil pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Korea Utara U17 malam ini. Wah. Breaking news bikin geger. Ketum PSSI Erick Thohir sudah siapkan langkah mengejutkan kayak gini soal posisi Coach Nova Arianto di Timnas U17 meski berhasil capai target lolos Piala Dunia U17 2025. Fans Garuda Auto terkejut heboh dengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Ini dia fakta mengejutkannya. Kejutan besar tak terduga. FIFA mendadak ungkap fakta super mengejutkan soal Piala Dunia U17 2025 yang diikuti Timnas U17 Indonesia. Semuanya bisa auto bahagia mendengarnya. Kok bisa? Kira-kira apa sebenarnya yang diungkap FIFA? Temukan jawabannya hanya di sini. Auto bikin geger sepak bola Asia. Di luar dugaan, Coach Nova Arianto tiba-tiba berani ungkap rahasia besar taktik Timnas U17 Indonesia yang sulit ditebak, hingga besar mengantarkan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Fans Timnas bisa sangat terkejut dengarnya. Simak pernyataan lengkap Coach Nova hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Super seru dan menegangkan. Hasil pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Korea Utara U17 malam ini. Pertandingan berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal. Kedua tim tampil penuh kehati-hatian namun tetap agresif dalam membangun serangan. Baik Indonesia maupun Korea Utara bermain dengan struktur pertahanan yang rapi dan penuh determinasi. Indonesia harus tertinggal lebih dulu melalui skema tendangan pojok. Pemain Korea Utara berhasil menyambut bola dengan tembakan terarah ke tiang jauh, tak mampu diantisipasi oleh kiper Dava Al-Ghasemi. Skor 0-1 untuk Korea Utara. Kemudian di menit 19, Indonesia U17 kembali harus kebobolan gol kedua dari Korea Utara. Striker mereka berhasil menceploskan tendangan keras dari dekat kotak penalti yang sempat mengenai kaki Matteo Baker dan bola masuk ke gawang Dava Al-Ghasemi. Meski tertinggal, anak asuh Nova Arianto tidak panik. Garuda Muda berusaha menguasai bola lebih lama dan perlahan membangun serangan dari lini tengah. Evandro Floresta menjadi motor pengatur serangan dibantu oleh Daniel Alfredo dan Nasriel Alvaro yang aktif di sisi sayap. Trio depan Zahabi Goli Fadli Alberto dan Mirza Fijatullah terus berusaha menembus pertahanan rapat Korea Utara yang sangat disiplin. Korea Utara juga tidak tinggal diam. Beberapa kali mereka melancarkan serangan balik cepat yang menguji ketangguhan trio back Indonesia, Fabio Azkairawan, Iputu Apriawan, dan Matteo Ryan Baker. Kedua tim bermain cukup berimbang secara taktik dengan pressing ketat di area tengah dan duel fisik yang intens. Laga berjalan keras namun tetap fair. Wah. Breaking news bikin geger. Ketum PSSI Erick Thohir sudah siapkan langkah mengejutkan kayak gini soal posisi Coach Nova Arianto di Timnas U17 meski berhasil capai target lolos Piala Dunia U17 2025. Fans Garuda Auto terkejut heboh dengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Ini dia fakta mengejutkannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara terkait reaksi publik mengenai posisi pelatih Nova Arianto di Timnas U17 Indonesia. Hal ini mencuat setelah Nova sukses mencetak sejarah membawa Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar lewat jalur kualifikasi resmi. Keberhasilan ini diraih setelah Timnas U17 meraih kemenangan penting saat melawan Yaman dengan skor telak 4-1 pada babak penyisihan grup Piala Asia U17 2025. Kemenangan tersebut mengamankan langkah Garuda Muda ke babak perempat final, sekaligus memenuhi target PSSI untuk lolos ke ajang Piala Dunia kelompok usia tersebut. Namun setelah pencapaian bersejarah itu muncul kekhawatiran dari netizen dan pendukung sepak bola tanah air. Banyak yang merasa khawatir bahwa Nova Arianto akan digantikan dan tidak lagi dipercaya menukangi Timnas U17 di ajang Piala Dunia mendatang.
Reaksi ini pun berkembang menjadi seruan Kawal Nova Arianto, sebuah gerakan dukungan agar pelatih berusia 46 tahun itu tetap diberi kepercayaan oleh PSSI. Menanggapi desakan dari publik tersebut, Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan soal posisi pelatih adalah hak prerogatif PSSI dan setiap perubahan tidak dilakukan secara gegabah. Menurutnya, segala bentuk evaluasi dilakukan dengan perhitungan matang dan melibatkan banyak pihak, bukan hanya keputusan pribadi. Saya rasa pergantian pelatih itu adalah wewenang PSSI dan kami selalu menghitung dengan cermat. Tidak mungkin keputusan seperti itu dibuat hanya oleh saya atau sebagian dari Exco. Kami melakukan review secara menyeluruh, jelas Erick Thohir. Dalam pernyataannya, Erick juga menyinggung evaluasi terhadap pelatih Timnas Indonesia senior, yaitu Shin Tae-yong. Ia menekankan bahwa evaluasi terhadap pelatih bukanlah hal yang mendadak atau bersifat emosional, tetapi melalui proses dan pertimbangan yang panjang. Ingat, saya sudah pernah bilang bahwa evaluasi terhadap timnas akan dilakukan usai pertandingan melawan Arab Saudi. Bahkan saya juga mengungkapkan kekecewaan berat saat kita kalah dari Cina di pertandingan sebelumnya. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba, ucapnya. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak terjebak dalam pola pikir lama yang hanya melihat situasi dari satu sisi. Erick ingin semua pihak fokus melihat ke depan demi kemajuan sepak bola nasional. Jangan terus membanding-bandingkan dan melihat ke belakang. Saatnya kita semua bergerak maju dan menatap masa depan, tambahnya. Lebih lanjut, Erick menjelaskan bahwa keberhasilan Nova bersama Timnas U17 bukanlah hasil instan. Menurutnya, pencapaian itu adalah buah dari proses pembinaan jangka panjang, bukan hanya kerja dalam 1 atau 2 tahun terakhir. Ia juga menyebut bahwa Nova memiliki inspirasi kuat dari sang ayah Sartono Anwar, yang juga merupakan seorang pelatih sepak bola ternama di Indonesia. Coach Nova itu adalah hasil dari proses pembinaan panjang. Dia terinspirasi dari ayahnya sendiri yang juga seorang pelatih. Jadi bukan tiba-tiba saja dia sukses, kata Erick. Erick juga mengingatkan bahwa sepak bola Indonesia tidak boleh bergantung pada satu individu, termasuk dirinya sendiri. Menurutnya, sepak bola harus dibangun secara bersama, sehat, dan solid tanpa perpecahan. Saya tidak ingin sepak bola Indonesia ini dikotomi oleh satu individu, termasuk saya sendiri. Masa jabatan saya juga akan berakhir pada 2027. Jadi mari kita bangun sepak bola Indonesia secara sehat dan menyatu, tutup Erick Thohir. Kejutan besar tak terduga. FIFA mendadak ungkap fakta super mengejutkan soal Piala Dunia U17 2025 yang diikuti Timnas U17 Indonesia. Semuanya bisa auto bahagia mendengarnya. Kok bisa? Kira-kira apa sebenarnya yang diungkap FIFA? Temukan jawabannya hanya di sini. Tim nasional U17 Indonesia berhasil menorehkan sejarah gemilang dengan memastikan satu tempat di ajang Piala Dunia U17 2025 yang akan diselenggarakan di Qatar. Pencapaian luar biasa ini diraih setelah skuad Garuda Muda menembus babak perempat final Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi. Keberhasilan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 9 tim yang mewakili Asia di pentas dunia untuk kelompok usia ini. Di bawah kepemimpinan pelatih Nova Arianto, para pemain muda Indonesia menunjukkan performa solid dan konsisten sejak fase grup hingga berhasil melangkah ke 8 besar, yang sekaligus menjadi tiket otomatis menuju Piala Dunia U17. Selain Indonesia, 8 wakil Asia lainnya yang juga memastikan diri lolos ke turnamen ini adalah tuan rumah Qatar, Uzbekistan, Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Tajikistan, dan Uni Emirat Arab. Turnamen Piala Dunia U17 edisi 2025 ini akan mencatat sejarah. Hal sebagai yang terbesar sepanjang penyelenggaraannya, karena akan diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Jumlah yang jauh lebih besar dibanding edisi-edisi sebelumnya. Mengutip laporan dari Doha News, turnamen ini juga akan menjadi edisi pertama dari total 5 yang akan digelar setiap tahun di Qatar, mulai dari tahun 2025 hingga 5 tahun mendatang. Ini merupakan keputusan strategis FIFA untuk mengembangkan sepak bola usia muda secara global.
Mesir menjadi tim terakhir yang memastikan tiket ke Qatar setelah mengalahkan Angola dalam laga penentu. Kemenangan itu membuat Mesir melengkapi kuota 48 tim peserta. Sementara itu, Uganda juga sukses mengukir sejarah dengan lolos untuk pertama kalinya ke Piala Dunia U17 setelah mengalahkan Gambia di laga sebelumnya. Turnamen ini dijadwalkan akan berlangsung dari tanggal 3 hingga 27 November 2025 di berbagai stadion megah di Qatar. Dengan penambahan jumlah peserta menjadi 48 tim, FIFA pun menyesuaikan jumlah slot dari tiap konfederasi. Berikut pembagiannya Asia dalam kurung AFC 9 tim dalam kurung termasuk tuan rumah Qatar ditentukan melalui Piala Asia U17 2025. Afrika dalam kurung CAF 10 tim diwakili oleh Mesir, Uganda, Burkina Faso, Pantai Gading, Mali, Maroko, Senegal, Afrika Selatan, Tunisia, dan Zambia. Eropa dalam kurung UEFA 11 tim termasuk juara bertahan Jerman serta Inggris, Swiss, Prancis, Belgia, Austria, Kroasia, Republik Ceko, Italia, Portugal, dan debutan Republik Irlandia. Amerika Utara dan Tengah dalam kurung CONCACAF 8 tim meliputi AS, Kanada, Meksiko, Costa Rica, Honduras, Panama, Haiti, dan debutan El Salvador. Oseania dalam kurung OFC 3 tim yakni Selandia Baru, Kaledonia Baru, dan Fiji dalam kurung yang juga mencatat debut pertama mereka. Amerika Selatan dalam kurung CONMEBOL 7 tim terdiri dari Brasil dalam kurung juara 4 kali, Argentina, Kolombia, Chili, Venezuela, Paraguay, dan Bolivia. Dengan meningkatnya jumlah peserta, FIFA juga menerapkan format baru untuk kompetisi ini. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dalam fase grup ini, setiap tim akan bermain 1 kali melawan 3 lawannya. Tim yang menempati peringkat 1 dan 2 otomatis lolos ke babak 32 besar bersama 8 tim peringkat ketiga terbaik dari seluruh grup. Di babak 32 besar, sistem pengundian akan mempertemukan peringkat teratas dari grup dengan peringkat ketiga dari grup lain yang memiliki performa lebih rendah, dan seterusnya. Jika ada 2 tim dengan poin yang sama, maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan selisih gol, kemudian jumlah gol yang dicetak. Setelah itu, turnamen akan berlanjut ke babak 16 besar, perempat final, semifinal, dan akhirnya partai final untuk menentukan juara dunia U17 edisi 2025. Auto bikin geger sepak bola Asia. Di luar dugaan, Coach Nova Arianto tiba-tiba berani ungkap rahasia besar taktik timnas U17 Indonesia yang sulit ditebak, hingga besar mengantarkan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Fans timnas bisa sangat terkejut dengarnya. Simak pernyataan lengkap Coach Nova hanya di sini. Nova Arianto kini menjadi salah satu pelatih muda tanah air yang menunjukkan potensi besar di kancah sepak bola nasional. Meskipun usianya masih terbilang produktif sebagai pelatih, ia sudah memiliki pengalaman cukup panjang bersama timnas Indonesia. Nova bukanlah orang baru dalam dunia kepelatihan tim nasional. Ia sudah beberapa kali dipercaya menjadi asisten pelatih, termasuk saat bekerja bersama pelatih-pelatih ternama seperti Indra Syafri dan Shin Tae-yong. Dari pengalaman tersebut, ia mendapatkan banyak pelajaran berharga yang kini menjadi bekal penting dalam perjalanannya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia U17. Saat ini, Nova Arianto tengah memimpin Garuda Asia dalam perjuangan mereka di ajang Piala Asia U17 2025. Di bawah arahannya, tim menunjukkan performa solid dan berhasil menembus babak perempat final. Hal ini tak lepas dari metode latihan disiplin dan keras yang diterapkannya dalam setiap sesi latihan. Meski sudah cukup berpengalaman, Nova tidak pernah berhenti belajar. Ia menyadari bahwa menjadi pelatih yang baik memerlukan proses panjang dan pembelajaran terus-menerus. Salah satu cara yang ia lakukan untuk terus mengembangkan kemampuan adalah dengan rutin menonton pertandingan-pertandingan sepak bola lain, baik di level nasional maupun internasional. Menurutnya, menonton pertandingan bisa memberikan banyak inspirasi baik dari segi taktik, strategi, maupun pendekatan permainan. Semua itu kemudian ia olah menjadi referensi untuk menyusun strategi terbaik saat menghadapi lawan di atas lapangan.
Ketika sedang tidak ada jadwal, saya memanfaatkan waktu dengan melihat tayangan pertandingan. Dari sana saya bisa mendapatkan ide-ide baru untuk menyusun rencana permainan dan strategi tim, ungkap Nova. Nova juga menegaskan bahwa saat menjalani kompetisi, fokus utamanya adalah bagaimana menyusun taktik paling efektif sesuai dengan lawan yang akan dihadapi. Bagi pelatih berusia 46 tahun ini, pemahaman taktik yang matang dan kesiapan mental pemain adalah kunci kesuksesan. Sebagai pelatih muda, ia sadar bahwa proses belajar tak akan pernah berhenti. Namun, ia juga ingin menunjukkan bahwa semangat kerja keras dan keinginan untuk maju dapat membawa timnya meraih prestasi. Salah satu pencapaian membanggakan yang sudah berhasil ia torehkan adalah membawa timnas U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025. Selain aspek teknis dan taktis, Nova juga menaruh perhatian besar pada pembentukan karakter dan kedisiplinan pemain. Ia sadar bahwa pemain-pemain yang ia latih masih sangat muda dan berada dalam masa pembentukan. Karena itu, ia berusaha menjadi teladan langsung bagi para pemainnya. Saya selalu berusaha datang lebih awal saat ada jadwal meeting atau kegiatan tim. Itu sudah saya lakukan sejak tahun 2019 ketika masih menjadi asisten pelatih, kata Nova. Ia percaya bahwa dengan memberikan contoh secara langsung, para pemain bisa belajar pentingnya disiplin dan tanggung jawab sebagai bagian dari tim nasional. Bisa auto guncang Asia. Jika berhasil menang atas Korea Utara malam ini, timnas U17 Indonesia sudah dinanti Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U17 2025. Akankah skuad Garuda Asia kembali cetak sejarah? Simak ulasan menariknya berikut ini. Jika timnas Indonesia U17 berhasil menang atas Korea Utara dalam laga perempat final malam ini, maka lawan yang sudah menanti mereka di babak semifinal adalah tim kuat Uzbekistan. Uzbekistan berhasil mengamankan satu tiket ke semifinal Piala Asia U17 2025 setelah menaklukkan Uni Emirat Arab dengan skor meyakinkan 3-1. Kemenangan tersebut memastikan mereka tinggal menunggu hasil dari pertandingan antara Indonesia melawan Korea Utara untuk mengetahui siapa calon lawan mereka di babak berikutnya. Dalam laga melawan UEA Asilbek Aliyev, pemain muda berusia 16 tahun, tampil sangat mengesankan. Ia mencetak 2 dari 3 gol kemenangan Uzbekistan. Gol pertamanya lahir dari tendangan bebas spektakuler pada menit ke-14. Tendangan itu bergaya Knutschleball mirip seperti ciri khas tendangan bebas Cristiano Ronaldo, dan bahkan Aliyev merayakannya dengan selebrasi ikonik Siu khas CR7. Aksi itu menjadi sorotan media dan publik sepak bola Asia, termasuk AFC, yang bahkan menuliskan pujian di akun media sosial resminya. Asilbek Aliyev menyalurkan CR7 dalam dirinya dengan tembakan yang tak bisa dibendung, tulis akun X resmi AFC, mengomentari kemiripan teknik tendangan Aliyev dengan sang mega bintang Portugal. Tak berhenti di situ, Aliyev mencetak gol keduanya di menit ke-36 lewat penyelesaian cerdas memanfaatkan umpan dari rekannya Saifuddin Sodikov. Dengan 2 gol tambahan tersebut, Aliyev kini mengoleksi total 5 gol di turnamen ini dan sementara memimpin daftar pencetak gol terbanyak. Ia mengungguli Evandra Florasta, gelandang serang andalan timnas Indonesia U17, yang sejauh ini telah mencetak 3 gol di ajang yang sama. Namun sebelum bisa bersua Uzbekistan, timnas Indonesia U17 harus lebih dulu melewati rintangan berat di babak perempat final, yakni melawan Korea Utara. Pertandingan akan digelar malam ini, dan kemenangan di laga tersebut akan membawa Garuda Asia ke semifinal untuk pertama kalinya. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menyebut bahwa pertandingan melawan Korea Utara akan menjadi ujian mental sesungguhnya bagi anak asuhnya, termasuk pemain-pemain muda seperti Putu Panji dan rekan-rekannya. Menurutnya, mental dan pengambilan keputusan di lapangan masih menjadi pekerjaan rumah utama yang harus segera diperbaiki. Evaluasi sudah kita lakukan ya, ujar Nova. Kita lihat permasalahan paling utama ada pada passing dan keputusan yang dibuat para pemain saat bermain, jelasnya.
Nova mencontohkan pertandingan sebelumnya melawan Afghanistan, di mana banyak pemain terlihat ragu-ragu dalam menentukan kapan harus menembak, kapan memberikan umpan, dan kapan harus melepas bola. Itu catatan besar bagi kami dan kami berharap dalam 2 hari persiapan terakhir aspek tersebut bisa diperbaiki. Kami ingin saat lawan Korea Utara nanti performa tim bisa meningkat, tegasnya. Di sisi lawan, pelatih timnas Korea Utara juga sudah mempelajari pola permainan Garuda Asia. Ia secara khusus menyoroti kekuatan Indonesia dalam membangun serangan balik cepat yang sering mengejutkan lawan. Permainan mereka mengandalkan pertahanan yang kokoh dan serangan balik yang sangat efektif, kata Oh Ta-song, dikutip dari situs resmi AFC. Untuk itu, ia menegaskan timnya harus bisa menetralkan keunggulan Indonesia di sektor tersebut dan di saat yang sama memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang mungkin dimiliki oleh Garuda Asia. Dengan Uzbekistan yang sudah menunggu di semifinal, laga antara Indonesia dan Korea Utara malam ini akan menjadi sangat menentukan. Mampukah Garuda Asia mengukir sejarah dan menantang Uzbekistan di 4 besar? Semuanya akan terjawab dalam pertandingan penting malam ini. Mari kita doakan yang terbaik untuk skuad. Timnas Indonesia U17 akan menjalani laga penting melawan Korea Utara di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Pertandingan yang akan digelar malam ini di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, menjadi penentu apakah Garuda Muda bisa melangkah ke semifinal sekaligus memperkuat posisi sebagai tim kuat di Asia. Dengan formasi 3-4-3 racikan pelatih Nova Arianto, Indonesia harus bisa tampil disiplin, taktis, dan penuh determinasi. Berikut analisis bagaimana susunan pemain yang diturunkan bisa dimaksimalkan untuk meraih kemenangan. 1. Pertahanan 3 bek fokus kompak dan solid. Nova Arianto menurunkan 3 bek tengah, yaitu Fabio Askairawan, Iputu Apriawan, dan Matteo Ryan Baker. Tugas utama mereka adalah menjaga area pertahanan tetap rapat dan memutus serangan Korea Utara yang terkenal agresif dan cepat dalam transisi. Kunci keberhasilan, jangan terlalu maju saat menyerang agar tidak terlambat kembali ke posisi. Bek tengah, terutama Matteo Ryan Baker yang berpostur kuat dan punya pengalaman luar negeri, harus menjadi pemimpin lini belakang. Lakukan pressing tinggi hanya jika lini tengah bisa mendukung dengan cepat. 2. Lini tengah 4 pemain, keseimbangan serang dan bertahan. Di lini tengah, Evandra Florasta akan menjadi motor serangan sekaligus penghubung ke lini depan. Ia ditemani oleh Muhammad Al-Ghazani, Daniel Alfredo, dan Nasriel Alvaro Syahdan. Strategi efektif Evandra harus diberi ruang bebas sebagai playmaker untuk mengatur tempo permainan. Al-Ghazani dan Daniel wajib bekerja keras dalam duel perebutan bola, sekaligus melakukan cover terhadap sisi sayap yang bisa dieksploitasi lawan. Nasriel yang beroperasi di sisi sayap bisa memaksimalkan kecepatan untuk mengeksploitasi ruang di sisi pertahanan Korea Utara. 3. Lini depan tajam, manfaatkan mobilitas dan kecepatan. 3 pemain depan, Muhammad Sahabigholi, Fadli Alberto Hengga, dan Mochammad Mirza Fijatullah, akan jadi tumpuan utama Indonesia dalam mencetak gol. Taktik menyerang, Mirza bisa menjadi target man di tengah dengan peran sebagai pemantul atau penyelesai akhir. Zahabi dan Fadli harus aktif melakukan pergerakan diagonal dari sisi ke tengah untuk menciptakan ruang. Hindari terlalu lama memegang bola dan manfaatkan kesempatan untuk finishing cepat saat berada di depan kotak penalti. 4. Pemanfaatan bola mati dan counter attack. Dengan tinggi badan beberapa pemain Korea Utara yang unggul, Indonesia harus pintar mengantisipasi bola mati. Namun, kita juga bisa memanfaatkan momen set piece lewat tendangan bebas jarak jauh oleh Evandra atau Nasriel. Sepak pojok dengan variasi pendek untuk menghindari duel udara langsung. Selain itu, serangan balik cepat akan jadi senjata andalan. Ketika Korea Utara kehilangan bola di tengah, transisi ke depan harus cepat dan akurat. Evandra dan Nasriel harus segera melepas bola ke lini depan agar lawan tidak sempat membentuk blok pertahanan. 5. Kedisiplinan dan fokus panjang laga. Mental bertanding akan menjadi faktor penting. Indonesia harus menjaga konsentrasi sejak menit pertama.
Komunikasi antar pemain, rotasi posisi saat bertahan, dan pengambilan keputusan yang tepat harus menjadi perhatian. Kiper muda Dava Al-Ghassemi juga harus siap menghadapi tekanan. Kepercayaan diri dan ketenangan akan jadi kunci suksesnya menjaga gawang dari kebobolan.